Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir-akhir ini sebagaimana yang kita ketahui, apalagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, pendidik katakanlah guru begitu, sungguh sangat disibukkan oleh situasi yang tidak menguntungkan. Nah, untuk mempercepat kerja kita sesuai dengan berbagai macam kesibukan, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah aplikasi, sebuah Excel untuk dapat mempercepat kerja kita, yaitu khususnya kerja koreksi dari hasil ujian anak-anak kita. Dengan sistem aplikasi ini mudah-mudahan akan mempercepat kerja kita dalam mengoreksi sekaligus menilai kerja siswa-siswi kita. Oke, langsung saja kita doakan semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan diberikan oleh ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Ini adalah bentuk aplikasi yang kita coba untuk jelaskan sebagaimana yang sudah kita upload, yang sudah kita berikan ke Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang masih kebingungan, maka ini adalah contoh aplikasinya. Nah, bagaimana cara isinya? Ini bisa digunakan untuk soal pilihan ganda yang di depan. Jadi tampilan yang di depan ini adalah untuk soal pilihan ganda, kemudian yang ini, yang belakang ini adalah untuk soal isai atau soal jawab dari siswa. Langsung saja, langkah yang pertama adalah sebelum kita gunakan ini, terlebih dahulu Bapak Ibu mengcopy dan mengpaste aplikasi ini sebelum digunakan. Dikhawatirkan nanti ada error karena terkait dengan file-file yang kita kerjakan ini terjadi error, maka masih ada aplikasi yang memang sesuai dengan rumus yang diberikan. Kalau Bapak Ibu di sini adalah ada muncul rumus-rumus yang banyak, diupayakan ini jangan sampai terhapus. Ketika terhapus satu rumus maka akan jadi error semuanya. Oke, masuk pada sistem pengisian. Yang pertama sekali adalah identitas, karena ketika ada kurang mengisi identitas ini, maka nanti akan beraplikasi pada halaman-halaman lain, sheet-sheet yang lain. Karena ini bekerja otomatis, ketika data ini kita isi lengkap dan benar, maka akan muncul nanti di analisa, kemudian muncul nanti di proses, dan muncul nanti ada di nilai raport. Nah, ini bentuk kosongnya kan begitu. Oke, kita masuk pada data. Yang penting kita perhatikan adalah pada bagian data. Yang pertama kita tulis mata pelajaran seperti biasa. Misalnya kita contohkan di sini adalah seni budaya. Kemudian ditulis semua, diisi semuanya dengan benar, maka nanti akan muncul untuk ini ke belakang. Nah, langkah yang kedua kita coba pada ini, rincian kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini kalau kita isikan, nah ini aja penjelasan, sel ini boleh diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu ABCD, tapi harus memakai huruf kapital. Nah, deret ABC itu berapa jumlahnya, itulah jumlah soal yang kita berikan kepada siswa. Nah, kemudian untuk jumlah soal ini otomatis akan keluar dari sini, kemudian skor juga absen akan keluar di sini, minus skor yang salah yang benar juga akan keluar dari jawaban ini. Dari ini semuanya akan skornya akan muncul nanti di sini. Oke, kita isi kunci jawaban. Kita contohkan misalnya soalnya 30 soal, maka kita isikan kunci jawabannya di sini. Misalnya kita anggap saja kunci jawabannya A semuanya. Nah, setelah kayak gini kita pindah ke ini, ke lain, kemudian kita klik oke, 30 soal.
Nah, kalau 30 soal, maka skor per soal itu akan menjadi 3,3033. Nah, ini skor yang diberikan oleh aplikasi. Kita tidak perlu merubah dengan ini. Kemudian langkah yang kedua, sebelum kita masuk kepada ini, kita masuk kepada membuat kunci skor. Ini ada 5 soal, isai 21, 23, ini bisa kita robah. Silakan Bapak Ibu robah. Kalau misalnya soalnya nomor berapa ya sini langsung dirobah saja. Misalnya 30 berarti sini 31, 32, 32 dan seterusnya. Tidak menjadi masalah. Ya, robah misalnya ini contoh saja. Ini 30 berarti sini 31. 1, ini 32, 32, ini 33, 34, ini 35. Oke, misalnya. Nah, dari 35 ini, 5 soal ini berarti kan kita bikin skor misalnya 100. Berarti masing-masing soal adalah nilainya 20 skornya. Atau kalau memang mau sistem yang kecil seperti ini, skornya ya kita bikin yang skor yang kecil. Nah, gitu. Misalnya kita 20 lah, 20, kemudian 20, 20, 20, 20, oke 100. Oke, sudah selesai untuk data-data, udah kita masukkan semuanya. Nah, kemudian kalau memang ini nanti ini bisa masukkan seperti kita masukkan data biasa. Pada saat kita masukkan data-data biasa di sini, kita masukkan saja seperti biasa kan gitu. Ini kebetulan sudah kita masukkan nama-nama siswa. Oke, misalnya kita bikin jawaban siswa, kita nengok jawaban per lembar anak, kemudian kita isikan di sini. Misalnya jawaban si Ali Mukhtar ini nomor 1 misalnya B, kemudian nomor 2 misalnya C, nomor 3 A, nomor 4 terus sampai misalnya D, C, E misalnya kan begitu. Itu kita klik, akan muncul dan seterusnya. Jadi kalau misalnya jumlahnya 30 kok terisi hanya 5, ya nanti akan yang tidak terisi akan salah semuanya, masuk ke skor salah. Kemudian ditambah isiannya yang benar berapa. Ketika memang terisi kok kita masukkan lebih, nah itu tetap yang ini sejumlah soal yang di sini. Bukan mungkin lebih kan begitu. Atau bisa jadi nanti kalau ada error itu, maka akan terlihat seperti ini. Kalau kita gabungkan dengan nilai ini, ya kan, ini padahal masih kosong semuanya nilainya, belum dapat poin, belum dapat skor, maka akan dapat untuk mengurangi ini, kan jauh sekali. Kasihan juga anak-anak kalau memang nggak di ini kan itu. Mungkin kita langsung aja. Jadi skor tertinggi adalah 20. Misalnya soal nomor 31, si Ali ini berapa mau kita berikan skor. Misalnya kita berikan skor karena jawabannya tidak sempurna, maka kita berikan skor misalnya 10 misalnya kan. Kemudian ini kita berikan skor 15. Ini berikan skor 20. Nomor 34 20. Nomor 35 20 juga. Oke, maka akan ketemu nilai akhirnya nilai ini. Nah, kita setor ke wali kelas. Nah, ini nilainya yang ini kan begitu. Nah, terus sampai ke bawah, sampai ke jumlah anak. Nanti di bawah akan muncul. Nah, Bapak Ibu, pengisian ini sesuai dengan pengisian data di atas, di nama nama pengajar di sini. Kalau di sini tidak diisi, maka di sini akan kosong. Dan terus di belakang ada berapa ini juga seperti itu. Nah, ini juga harus diisi Bapak Ibu. Ini harus diisi karena ini nanti akan muncul di sheet belakangnya. Ketika memang ada tanggal yang memang ini tidak diisi, kemudian di belakang muncul tanggal, maka akan kosong juga gitu. Ini misalnya kita buat tanggal, misalnya kita isikan
tanggal 25 bulan Maret misalnya. Oke, Maret misalnya. Oke, kita klik. Oke, udah selesai, muncul semua nilai. Tinggal kita isikan misalnya si B jawabannya nomor 1, tinggal isi jawabannya A, tulis A terus kayak gitu pakai huruf kapital ini, dan kita isi belakangnya. Oke, nih udah muncul. Sulit, jadi anak tersebut menganggap analisanya sulit semuanya kan gitu. Ini nggak bisa dikomentari, ini aplikasi. Gitu. Nah, ini nggak muncul. Berarti ini anak ini gimana kan itu. Nih, status kurang. Kita tengok belakang. Terus skor nilai akhir 56. Analisis soalnya. Ini analisis yang untuk pilihan ganda Bapak Ibu. Dan ini rapotnya kita tengok. Semakin ini kita isi semakin tinggi, maka semakin banyak yang belum tuntas. Kolom ini akan diisi secara otomatis, jadi jangan diisi secara manual. Jadi ketika diisi manual kolom-kolom ini, maka akan menjadi error semuanya, karena ini sudah terisi otomatis dari sistem. Ini tentang jawaban siswa yang tadi diberikan oleh anak-anak kita. Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan terkait dengan sistem koreksi soal-soal anak kita. Mudah-mudahan mempercepat kerja kita untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.